Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan dosen pengampu Bu Nur Afni, MPD, dengan materi pelajaran pada hari ini Bahasa Indonesia, dengan materi informasi dari Kerajaan Majapahit. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen ya. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tidak lupa untuk selalu menerapkan 3M-nya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di sini sudah siap belum untuk belajar pada hari ini? Good, kalau sudah siap belajar pada hari ini. Di sini Ibu dan teman-teman Ibu akan menyampaikan materi pelajaran pada hari ini tentang informasi Kerajaan Majapahit. Sebelum menyampaikan materinya, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dan teman-teman Ibu dulu ya. Assalamualaikum anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Alvina Fajrianti dengan NIM 19010255160. Halo, perkenalkan, nama saya Destia Ramadhani. Nomor induk mahasiswa saya 1901025017. Kenalkan, nama saya Safira Azahra dengan NIM 19010255014. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feby Fadia dengan NIM 19010255124. Perkenalkan, nama saya Tania Febrianti Utami dengan NIM 19010252232. Perkenalkan, nama saya Zidna Ilma dengan NIM 19010252208. Berikutnya, kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Di sini, sudah ada yang pernah mendengar belum bagaimana berdirinya Kerajaan Majapahit ini? Baik, jika belum, maka akan Ibu jelaskan bagaimana berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal mula berdirinya Kerajaan Majapahit ini yakni adanya serangan dari Jayakatwang yang merupakan adipati dari Kerajaan Kediri yang berhasil membunuh Kertanegara yang merupakan penguasa terakhir dari Kerajaan Singosari akibat dari menolak pembayaran upeti. Kemudian, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara berhasil melarikan diri ke Madura untuk meminta perlindungan oleh Arya Wiraraja. Raden Wijaya diberikan sebuah hutan tarik oleh Arya Wiraraja sebagai daerah kekuasaannya. Kemudian dijadikan sebuah desa baru yang diberi nama Majapahit. Majapahit ini berasal dari dua kata loh, yaitu maja yang artinya buah maja dan pahit yang merupakan rasa pahit. Lalu, Kerajaan Majapahit ini merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi. Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri selama pada tahun 1293 Masehi sampai 1500 Masehi loh anak-anak. Dan Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya, dianggap sebagai salah satu negara terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena Majapahit ini memiliki wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Selanjutnya, apakah kalian tahu
Apa saja ya bukti-bukti untuk meyakinkan kalau kerajaan Majapahit itu ada? Nah, untuk membuktikan bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada, maka para sejarawan itu menggunakan sumber utama yang mereka temui, yaitu apa? Sebuah paraton atau biasa kita sebut atau kita dengar dengan sebutan kitab-kitab para raja yang menggunakan bahasa. Nah, salah satu contoh dari kitabnya yaitu ada kitab Negara Kertagama. Nah, kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca dan naskah kitab ini ditulis dalam bahasa Kawi pada bulan Aswina tahun Saka 1287 atau bisa kita sebut dengan bulan September sampai Oktober pada tahun 1365 Masehi. Lalu kitab yang kedua ada Arjuna Wiwaha. Nah, kitab Arjuna Wiwaha ini berasal dari Jawa Timur. Nah, lalu kitab ini ditulis oleh Empu Kanwa dan naskah kitab ini juga ditulis menggunakan bahasa Kawi pada tahun 1019 sampai 1042 Masehi. Kitab yang terakhir ada kitab Kunjara Karna. Mesti kalian ketahui nih anak-anak bahwa untuk nama sang penulis kitab Kunjara Karna ini masih belum diketahui oleh siapapun. Akan tetapi sang penulis hanya menyebut dirinya sebagai Kadi Nguadusun. Nah, yang artinya penulis ini berasal dari sebuah dusun. Lalu kitab Kunjara Karna ini ditulis sekitar pada tahun 991 sampai 1016 Masehi. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan sejarah mengenai kejayaan pada masa kerajaan Majapahit. Disimak ya baik-baik. Jadi, pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit mencapai puncak keemasannya pada kekuasaan atau di bawah kekuasaan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Nah, berdasarkan kitab Negara Kertagama, wilayah Majapahit itu hampir sama luasnya seperti wilayah Indonesia sekarang ini. Nah, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit ini sampai ke negara-negara tetangga. Namun akan tetapi ada satu negara atau daerah yang tidak tunduk pada kerajaan Majapahit. Nah, yaitu kerajaan Sunda yang dikuasai oleh Sri Baduga Maharaja. Nah, kemudian ketika Hayam Wuruk ingin menjadikan Dyah Pitaloka, yaitu seorang putri dari Sri Baduga Maharaja ini sebagai permaisuri beliau. Nah, akan tetapi Gajah Mada itu tidak menyetujuinya. Karena kenapa? Gajah Mada ini ingin sekali putri Sri Baduga Maharaja ini dipersembahkan kepada Majapahit sebagai upeti. Nah, jadi disinilah terjadi salah paham yang melahirkan peperangan yang pada akhirnya Sri Baduga gugur dan Putri Sunda bunuh diri. Nah, yang pertama, setelah berakhirnya masa kepemimpinan dua tokoh utama yang menopang kejayaan Majapahit, yaitu Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Kejayaan kerajaan Majapahit ini semakin lama semakin mengalami kemunduran.
Dengan hilangnya sosok kepemimpinan tersebut membuat kerajaan Majapahit yang tadinya semula jaya dan sekarang semakin mundur. Yang kedua, Islam yang semakin berkembang di daerah pantai utara Jawa membuat munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan Banten. Dengan pesatnya perkembangan Islam membuat kekuatan kerajaan Majapahit yang sedang terjadi konflik perebutan kekuasaan menjadi semakin melemah. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting penyebab mundurnya kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Perang Parekrek yang juga dikenal sebagai Perang Saudara terjadi pada tahun 1405 sampai 1406 dan penyebab awal peperangan ini dimulai pada abad ke-14 Masehi setelah meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada tahun 1389 yang diserahkan tampuk kekuasaan kepada putri mahkota Kusumawardhani yang menikah dengan Pangeran Wikramawardhana, yakni sepupunya dia sendiri, dan penunjuk putri mahkota sebagai pemegang kekuasaan disebabkan karena si Hayam Wuruk ini tidak memiliki putra penerus kekuasaan dari pemaisurinya. Kemudian setelah penyerahan kekuasaan baru, diketahui bahwa Raja Hayam Wuruk memiliki anak laki-laki dari salah satu selirnya, dan anaknya bernama Pangeran Wirabhumi. Dan Pangeran Wirabhumi ini yang merasa berhak atas tampuk kekuasaan akhirnya menuntut haknya itu. Kemudian akibat dari tuntutan inilah terjadi konflik perebutan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan Perang Parekrek. Lalu yang keempat ini ada kedatangan Laksamana Cheng Ho. Ada apa sih Bu dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho? Jadi pada saat kepemimpinan Wirakmanwardhana terjadi serangan di daerah kekuasaan Majapahit. Serangan ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho. Jadi setelah serangan ekspedisi ini, Laksamana Cheng Ho yang merupakan seorang jenderal muslim mendirikan suatu komunitas di daerah pantai utara Jawa seperti Tuban, Ampel, Semarang, dan Demak. Komunitas ini adalah komunitas muslim Cina. Dengan adanya komunitas tersebut, Islam pun semakin berkembang luas, yang tentunya berdampak pada kemunduran kerajaan Majapahit. Nah, lalu yang kelima ini direbutnya daerah kekuasaan Majapahit. Akibat dari kepemimpinan serta kondisi politik yang buruk, ketaatan raja-raja daerah yang dikuasai Majapahit semakin berkurang dan memudar. Hal ini membuat daerah yang dikuasai Majapahit banyak yang melepaskan diri. Daerah kekuasaan yang awalnya selalu memberi peti pada kerajaan tidak lagi melakukan hal tersebut karena berkurangnya eksistensi kerajaan Majapahit yang dahulunya sangat terkenal sebagai kerajaan yang sangat kuat. Kejadian seperti penolakan pemberian upeti yang berlangsung terus-menerus membuat kondisi kerajaan Majapahit kebangkrutan pada bidang ekonomi dan militer. Nah, selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Bu, bagaimana sih kok kerajaan Majapahit bisa menjadi salah satu kerajaan terkuat pada masanya? Jadi, selain kuat, dia juga mempunyai ekonomi yang maju. Apa sih faktor pendukung dari majunya ekonomi kerajaan Majapahit? Yaitu adanya Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta adanya pelabuhan atau bandar dagang milik Majapahit di pantai utara Jawa. Nah, pelabuhan tersebut merupakan suatu tempat berkumpulnya komoditas rempah-rempah yang didatangkan dari Maluku. Adanya pelabuhan rempah-rempah tersebut merupakan sumber pemasukan Majapahit, yakni dari pajak. Kenapa sih Bu dari pajak?
pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan penting bagi kerajaan Majapahit. Bagaimana sih Bu struktur pemerintahan dan birokrasinya itu? Nah, jadi raja akan dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan para putra dan juga kerabat dekat raja yang memiliki kedudukan yang tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Di antara lain yaitu yang pertama, Rakrian Mahamantri Katrini, yaitu biasanya dijabat oleh para putra-putra raja. Nah, yang kedua ada Rakrian Mantri Ripakira Kiran, yaitu Dewan Menteri yang melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Yang ketiga ada Dharma Diaksa, yaitu para pejabat hukum keagamaan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu Dharma Upapati, yaitu para pejabat keagamaan. Dalam Rakrian Mantri Ripakira Kiran terdapat seorang pejabat yang sangat-sangat penting, yaitu Rakrian Mapati atau bisa disebut juga sebagai Patih Hamangkubumi. Nah, pejabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Nah, selain itu juga terdapat pula semacam dewan-dewan pertimbangan kerajaan yang anggotanya yaitu para sanak saudara raja yang bisa disebut sebagai Batara Sapta Prabu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Majapahit. Ada yang udah tahu belum apa saja sih peninggalannya? Belum tahu, Bu? Oke, akan Ibu jelaskan ya apa saja peninggalan-peninggalannya. Nah, yang pertama itu ada Candi Bajang Ratu. Ada yang tahu Candi Bajang Ratu? Atau ada yang pernah ke Candi Bajang Ratu? Belum, Bu. Tadi apa nama candinya? Oh, Candi Bajang Ratu, Bu. Oh, benar. Nah, Candi Bajang Ratu itu adalah gapura yang dibangun pada abad ke-14 Masehi. Di sini ada yang udah lahir belum nih di abad ke-14 Masehi? Belum, Bu. Sama Ibu juga belum. Nah, gapura ini adalah gapura terbesar yang ada di kerajaan Majapahit. Terus, pada zaman kerajaan Majapahit, gapura ini sebagai pintu masuknya bangunan-bangunan suci untuk memperingati hari wafatnya Raja Jayanegara tahun 1328 Masehi. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan Candi Tikus. Ada yang orang Jombang nggak di sini? Saya, Bu. Kamu pernah ke Candi Tikus belum? Belum, Bu. Nah, kenapa Ibu menanyakan orang Jombang di sini? Karena Candi Tikus itu terletak di Desa Bajijang, Kecamatan Triwulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, makanya tadi Ibu tanyakan yang orang Mojokerto siapa? Nah, nanti kamu kalau lagi pulang kampung jangan lupa mampir ke Candi Tikus ya. Nah, kenapa dinamakannya Candi Tikus sih, Bu? Nah, kenapa dinamakannya Candi Tikus? Karena pas ditemukan Candi Tikus ini merupakan sarang-sarang tikus. Jadi dinamakan Candi Tikus. Nah, Candi Tikus ini bentuknya seperti pentirtaan. Jadi orang-orang menganggapnya kalau ini dahulu itu sebagai tempat mandi keluarga Majapahit. Nah, selain tempat mandi pada keluarga Majapahit, ada juga yang menganggap bahwa Candi Tikus ini adalah tempat penampungan air masyarakat pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada situs Trowulan. Tadi situs apa? Situs Trowulan, betul. Nah, situs Trowulan adalah situs pemerintahan klasik di Indonesia. Nah, yang terletak di Desa Soko dan Triwulan. Nah, desa ini sangat luas, luasnya itu sekitar
11 km dikali 9 km. Misal kita anggap aja 99 km, itu luas banget. Dan daerah cakupan dari situs Trowulan ini ada Kecamatan Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Nah, selain situs-situs itu tempat tinggal, di sini juga terdapat situs untuk upacara, sawah, waduk, dan pasar, dan sebagainya banyak. Nah, tadi kan Ibu sudah menceritakan beberapa peninggalan sejarah pada Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan tugas nih. Kalian menceritakan singkat tentang Kerajaan Majapahit dan peninggalan-peninggalannya. Ditulis di buku tulis ya. Nanti kalau kalian males ditulis buku tulis, Ibu nggak bisa baca. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan tugas, dan sekarang waktunya kita pulang. Ayo, sebelum pulang kita Bayu sebagai ketua kelasnya mimpin doa dulu ya. Ayo Bayu, dipimpin doanya. Doa mulai. Nah, alhamdulillah kita sudah baca doa untuk pulang. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sangat semangat. Jadi Ibu ngajarin juga semangat. Ya, oke, makasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.